Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak untuk membahas materi TIU yang bertipe full penalaran. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, kita diminta untuk mencari analogi dari kata menangis, kemudian sakit, dan jatuh. Untuk menjawab soal TIU seperti ini, kita wajib mencari keterkaitan hubungan antara menangis, sakit, dan jatuh. Apa yang menjadi hubungannya? Baru kita akan bisa menemukan apakah opsi yang A yang jawaban senang luka patah, atau opsi yang B senang cantik rias, atau opsi yang C bahagia tawa canda, atau opsi yang D bahagia sukses tekun, atau opsi yang E suka sukses belajar. Sekali lagi, kita harus menemukan keterkaitan antara kata yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau menangis itu merupakan akibat dari kata sebelumnya, yaitu kata kedua, yaitu sakit. Kemudian sakit juga menjadi akibat dari kata yang ketiga, yaitu jatuh. Sehingga hubungan antara kata 1, 2, dan ketiga ini merupakan sebab akibat. Sehingga kalau orang yang jatuh itu mengakibatkan sakit, kemudian situasi sakit itu akan mengakibatkan kita menangis. Sehingga opsi yang paling tepat yang ada kaitan dengan sebab akibat yaitu adalah opsi yang C, di mana canda itu akan mengakibatkan kita tertawa atau tawa, kemudian tawa itu akan mengakibatkan kita bahagia. Sehingga sekali lagi opsi yang paling tepat yaitu opsi yang C, bahagia, tawa, dan canda. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 terkait dengan TIU analisis, bagaimana digambarkan Akademi Militer Angkatan 1 itu memiliki 3 taruni yang sangat rajin dan bersaing memperoleh nilai tertinggi. Hana, ini taruni pertama, adalah taruni yang nilainya lebih baik daripada Yuni. Sekali lagi, pernyataan pertama, Hana adalah taruni yang nilainya lebih baik daripada Yuni. Jadi Hana. Kemudian baru Yuni. Kemudian pernyataan berikutnya, namun Hana ini tidak lebih baik daripada Wanda. Sehingga Wanda ini yang paling terdepan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, maka taruni yang berada pada urutan ketiga adalah, jadi pernyataan pertama dan pernyataan kedua kita sudah bisa gambarkan bahwa Hana itu merupakan posisi yang berada di tengah-tengah. Kemudian Yuni di bawah dari Hana. Kemudian Hana itu tidak lebih baik daripada Wanda. Sehingga yang berada pada urutan ketiga yaitu Yuni. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang B. Urutan ketiga adalah Yuni. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3 masih terkait dengan TIU analisis. Bagaimana digambarkan bahwa Budi adalah kakak kandung dari, ini pernyataan pertama, di mana Budi adalah kakak kandung dari Ani. Kemudian ayah Budi itu adalah suami dari Rusmina. Itu pernyataan kedua. Ayah Budi adalah suami dari Rusmina. Namun Ani bukan anak kandung Rusmina. Jadi Ani ini bukan anak kandung dari Rusmina. Itu pernyataan nomor 3. Sehingga hubungan antara Budi dan Rusmina adalah, jadi Budi dan Ani itu merupakan anak dari ayah Budi. Kemudian memiliki istri namanya Rusmina. Cuman
Di pernyataan ketiga sampaikan bahwa Ani bukan anak kandung Rusmina, sehingga itu menandakan bahwa Rusmina merupakan ibu tiri, sehingga opsi yang paling tepat itu adalah hubungan antara Budi dan Rusmina adalah anak dan ibu tiri. Opsi yang B. Cukup mudah ya, tetapi kita harus berhati-hati dan dengan cermat menemukan pernyataan demi pernyataan sehingga kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat. Itu merupakan tips dan trik untuk menjawab soal view analitis. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Ini terkait dengan soal figural. Kita diminta untuk mencari kelanjutan dari serial gambar yang termuat di soal. Kalau kita perhatikan, ini merupakan figural yang bukan pencerminan, tetapi kelanjutan atau serial dari gambar berikutnya. Sehingga di mana gambar soal nomor 4 ini antara gambar pertama dan serial gambar berikutnya, kalau kita perhatikan ini ada hal yang berbeda antara gambar satu dan gambar kedua, di mana posisinya itu terbalik. Selain terbalik antara posisi ini dengan ini, kemudian ada penambahan, itu gambar yang sama tetapi dengan warna hitam, tidak berwarna putih. Jadi ada penambahan gambar. Dari gambar pertama jumlahnya 3 itu menjadi 4. Hal ini juga berlaku sama untuk gambar yang ketiga, di mana gambar yang ketiga itu posisinya sama dengan gambar yang pertama, tapi gambar yang kedua itu ada penambahan sehingga jumlahnya adalah menjadi 4. Tetapi dengan catatan gambar segitiga ini berubah posisi menjadi terbalik mengarah ke arah bawah. Hal itu juga diikuti dengan gambar penambahan di segitiga juga. Bagian sebelah sini yang mengarah juga terbalik ke bawah. Sehingga opsi yang paling tepat antara opsi A, B, C, D maupun opsi yang E, soal nomor 4 itu adalah yang paling tepat. Untuk melengkapi gambar serial nomor 4 ini adalah opsi yang C. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Ini terkait dengan bagaimana hasil panen kelapa sawit di sebuah perkebunan adalah 4 ton. Di pernyataan pertama ada sebuah hasil panen kelapa sawit dengan jumlah 4 ton dengan lebihnya 5 kuintal. Setelah itu, kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam beberapa peti kemas yang isinya 500 kg. Jumlah peti kemas yang diperlukan adalah, kita wajib memahami berapa yang dimaksud dengan 4 ton, berapa yang dimaksud dengan 5 kuintal. Kalau kita konfirmasi ya, atau kita bawa konfigurasinya ke kilogram, 4 ton ya itu akan menjadi 4.000 dari kilo, kemudian 1 kuintalnya itu adalah 100 kg ditambah jadi 5 kuintal, jadinya 500 kg. Jadi antara jumlah 4 ton dan 5 kuintal yang sudah kita rubah satuannya ke kilogram, baru kita bagi dengan situasi 500 kg isi dari sebuah peti kemas. Sehingga kalau kita dapat buat secara rumus matematiknya, kita konversi dulu, di mana 4 ton ya itu akan kita rubah ke dalam kilogram, di mana 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Kemudian kuintal itu sama dengan 500 ya, 5 kuintal itu maknanya dengan 500 kg, di mana 1 kuintal itu bernilai 100 kg. Sehingga total dari hasil panen kebun kelapa sawit itu adalah 4.500 kg. Sehingga konversi 500 kg per peti, di mana 4.500 itu kita bagi dengan isi dari peti itu yang berjumlah 500 kg setiap peti, sehingga peti kemas yang wajib dipersiapkan itu adalah berjumlah 9.
Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Jadi 9 peti kemas yang wajib dipersiapkan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6, masih terkait dengan matematik perhitungan ya. Terkait dengan ayah memiliki uang itu sebesar 120.000 yang akan dibagikan kepada 6 orang anaknya. Ibu memiliki uang sejumlah 78.000 rupiah juga untuk diberikan kepada 6 orang tersebut atau anak. Jadi pernyataan pertama, ayah memiliki uang sejumlah 120.000 rupiah, kemudian ibu memiliki uang sejumlah 78.000 rupiah untuk diberikan kepada 6 anaknya. Jika setiap anak menerima uang yang sama, maka setiap anak akan mendapatkan apakah opsi yang A 18.000 rupiah, apakah B 27.000 rupiah, ataukah opsi yang C 33.000 rupiah, ataukah opsi yang D 45.000 rupiah, ataukah opsi E 54.000 rupiah. Jadi caranya kita gabungkan dulu jumlah dari uang ayah dan ibu, kemudian baru dibagi kepada 6 orang dari anak ayah dan ibu tersebut. Jadi totalnya dimana 120.000 rupiah ditambah dengan 78.000 rupiah itu memiliki jumlah antara uang ayah dan uang ibu itu adalah 198.000 rupiah, di mana jumlah uang yang akan diterima setiap anak, sekali lagi jumlah total ini kemudian dibagi kepada 6 orang anak dari ayah dan ibu, sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, sejumlah 33.000 rupiah yang akan diterima setiap anak. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Setiap membeli 1 ayam goreng itu gratis 1 tempe. Kita perhatikan ya, bahwa setiap membeli 1 ayam goreng itu gratis 1 tempe, pernyataan pertama. Kemudian pernyataan berikutnya, setiap membeli 4 tempe itu gratis 1 tempe lagi. Dimana jika Andi hendak membeli 2 ayam goreng dan 6 tempe, maka ia akan mendapatkan bonusnya berapa? Ya, apakah opsi yang A lebih 1 ayam goreng, ataukah opsi B lebih 1 tempe, ataukah yang C kurang 1 tempe, ataukah D lebih 2 tempe, ataukah E lebih 3 tempe. Kalau kita perhatikan, sekali lagi pernyataan pertama, setiap kita membeli 1 ayam goreng gratis 1 tempe. Kemudian setiap membeli 4 tempe gratis 1 tempe lagi. Jika Anda hendak membeli 2 ayam, per 2 ayam itu akan mendapatkan 2 bonus tempe ya. Kemudian ditambah dengan 6 tempe lagi, dimana kalau kita membeli 4 sudah gratis 1, sehingga itu akan mendapatkan bonus sejumlah lebih 3 tempe. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Jadi mendapatkan 3 bonus tempe setiap pembelian 2 ayam goreng dan 6 buah tempe. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Ini terkait dengan deret matematik, di mana angka pertama itu adalah 60. Suku pertama itu 60. Kemudian suku berikutnya 12. Kemudian suku berikutnya itu 48. Kemudian suku berikutnya 45. 2 angka yang tepat untuk mengisi angka yang masih kosong, apakah opsi yang A 19, atau opsi yang A 9 dan 18, atau opsi yang B 932, atau opsi yang C 936, atau opsi yang D 1028, atau opsi yang E 10 dan 36. Untuk kita menemukan jawaban yang paling tepat, kita harus mencari keterkaitan antara suku pertama, 2 dan 3. Apakah itu ditambah, apakah dikali, apakah dibagi, apakah kurang. Itu wajib kita temukan untuk menemukan rentang antar suku. Kalau kita perhatikan, suku pertama dan suku kedua itu terkait dengan pengurangan. Jadi 60 dikurang 12, di mana suku ketiga adalah hasilnya 48. Itu pun berlaku untuk suku berikutnya, suku yang keempat. Jadi 45, kemudian ini pengurangnya
kemudian baru hasilnya. Sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 8 ini 45 itu dikurang 9 dan hasilnya 45 dikurang 9 itu adalah 30. Nah, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, 9 dan 36. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Ini masih terkait dengan figural. Kalau yang tadi itu figural serial, kalau soal nomor 9 inilah figural yang bersifat pencerminan. Jadi dianggap garis yang berada pada posisi tengah-tengah ini merupakan cermin. Tapi wajib kita cermati juga apakah ada penambahan atau pengurangan antara gambar satu dengan gambar keduanya. Kalau kita perhatikan gambar satu dengan gambar kedua, ini merupakan pencerminan, tetapi ada penambahan unsur gambar. Kalau di sini tidak ada, di mana gambar yang kedua sudah ada penambahan unsur gambar segitiga yang diambil dari gambar tengah-tengah ini, segitiga yang berada di tengah. Ini pun juga akan sama, di mana akan ada penambahan unsur gambar, yaitu gambar persegi yang akan berada pada posisi di sini. Salah satu cara yang paling cepat dan tepat untuk menemukan jawaban atas dari soal figural pencerminan, kita harus lihat ada unsur di sini, ya, sama seperti sebuah kertas, ya. Itu juga berlaku di unsur yang berikutnya. Di gambar ini gambar ketiga, dan ini gambar yang keempat, sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Itu merupakan pencerminan dari gambar yang ketiga. Ada penambahan unsur gambar, termasuk juga pencerminannya. Kalau yang C, ya ada perubahan, pengurangan antara gambar yang berada pada posisi tengah-tengah. Tapi opsi yang B, gambarnya sama dan ada penambahan unsur persegi. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 10. Ini terkait dengan materi silogisme, di mana premis yang pertama disampaikan bahwa semua motor balap adalah sepeda motor berkecepatan tinggi. Itu premis yang pertama. Sekali lagi, semua motor balap adalah sepeda motor berkecepatan tinggi. Kemudian pernyataan berikutnya, tidak ada sepeda motor berkecepatan tinggi merupakan produk lokal. Jadi tidak ada sepeda motor berkecepatan tinggi merupakan produk lokal. Simpulan yang tepat, premis satu dengan premis yang kedua. Apakah opsi yang A, semua produk lokal adalah motor balap? Ya jelas bukan. Kemudian apakah opsi yang B, tidak ada produk lokal yang bukan merupakan motor balap? Dan tidak sesuai. Tidak ada yang opsi C, tidak ada produk lokal yang merupakan motor balap. Nah, ini yang paling depan. Jadi opsi yang C, karena sesuai dengan premis 1 dan premis 2, kita simpulkan bahwa tidak ada produk lokal yang merupakan motor balap. Karena premis yang kedua dinyatakan tidak ada sepeda motor berkecepatan tinggi merupakan produk lokal. Sekali lagi, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 10 itulah opsi yang C. Tidak ada produk lokal yang merupakan motor balap. Baik, soal nomor 10 merupakan soal terakhir untuk pembahasan soal pada kesempatan video kali ini. Sekali lagi, support terus channel ini agar bisa membahas soal-soal SKD CPNS tahun 2023 nantinya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami akan muncul notifikasi. Jika ada hal yang kurang dipahami, ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan tulis pada kolom komentar. Tetap semangat untuk berlatih, mempersiapkan diri mengikuti SKD CPNS tahun 2023 ini. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.